Nah, sekarang kita akan coba membuat program komunikasi serial yang nanti datanya akan ditampilkan di serial monitor di bawah sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita save as dulu. Misalnya light blink ganti misalnya dengan serial. Kita save coffee. Oke, namanya berubah ya menjadi serial. Nah, kita juga bisa ganti nama di sini. Kita tambahkan dulu di sini serial dot begin 9600 ya, ini huruf besar ya, serial.begin 9600, berarti kita menggunakan baud rate-nya itu 9600. Baud rate itu komunikasi antara hardware dengan di sini kita menggunakan laptop, berarti kecepatan antara nanti hardware sebenarnya SP32 dengan laptop itu sama-sama 9600 bit per second. Jadi dia kecepatan datanya 9600 bit per second. Pada saat kita upload, kita masukkan ke dalam hardware-nya, maka di sini pun harus disamakan baud rate-nya dengan 115.200 agar data yang dikirimkan itu sesuai. Karena kalau tidak sesuai nanti datanya akan acak. Tidak sesuai yang dikirimkan. Misalnya kita mengirimkan tulisan hello world, karena baud rate-nya berbeda, maka dia nanti tampilannya akan berbeda. Seperti itu baud rate-nya. Nah, ini misalnya 115.200 lah, nggak apa-apa. Lalu di bawah ini kita hilangkan dulu. Kita bikin tampilan serial.print. Ya. Kita tulis misalnya hello. Saya bisa buat program SP32. Nah, seperti ini. Kita start simulation. Kita lihat ya. Apakah ada? Nah, muncul kan? Hello, saya bisa buat program SP32. Kalau di Walkwi, kita tidak perlu atur antara hardware dengan softwarenya ya, karena dia memang sudah di atur, emang sudah menyesuaikan. Nah, tapi kalau menggunakan hardware sebenarnya, maka di sini 115.200 yang nanti akan dimasukkan ke dalam hardware SP32-nya, maka di Arduino-nya pun di serial monitor harus sama 115.200 seperti itu ya. Oke, nah ini dia hanya seperti ini tulisannya, karena dia di point setup hanya sekali saja jalan, maka sisanya programnya akan looping di sini. Nah, kita stop dulu. Nah, kita akan coba ya, kita masukkan ke dalam void loop-nya. Lalu kita kasih delay, misalnya 1000. Maka dia akan menampilkan tulisan serial monitor. Di serial monitor akan menampilkan tulisan hello, saya bisa buat program SP32. Ini akan terus menerus selama 1 detik, akan muncul terus di sini. Kita start simulation. Nah, jalan ya. Tapi ini ada masalah karena dia ke samping, tidak ada enternya. Nah, agar ada tampilan enternya, maka kita tinggal tambahkan ln, line new. Jadi seperti kita menekan enter, kita start simulationnya, kita lihat. Nah, muncul kan enter. Nah, ini jadi enter. Nah, silakan teman-teman bisa coba menuliskan tulisan yang lain. Nah, berikutnya adalah kita akan menjelaskan tentang masalah komentar. Nah, komentar itu adalah hal yang sangat penting juga dalam pemrograman. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan kita tidak pakai LED ya, karena hanya serial monitor. Nah, kita bisa tulisan divine LED red 27 dan LED blue 26 ini kita anggap dia komentar. Kita tinggal kasih tanda seperti ini, tanda siles 2 kali, maka dia berubah menjadi abu-abu warnanya. Maka dianggapnya bukan pemrograman, bukan program, bukan listing program, tapi dia hanya komentar saja, keterangan. Nah, sama ini juga.
Nah, ini kalau tanda siles 2 kali, itu dia memberikan komentar sebanyak 1 baris. Tapi jika kita ingin beberapa baris, misalnya seperti ini kan ada 2 baris ya. Kita ingin memberikan komentar, kita tinggal kasih siles, bintang, maka di bawahnya sini kita kasih bintang siles. Nah, ini berarti dia komentar untuk banyak baris. Jadi kalau misalnya ada barisnya banyak, kita nggak pakai, lalu kita nggak mau kita hapus, kita kasih komentar saja. Seperti ini ya. Jadi tanda siles bintang dan bintang siles itu dia tandanya adalah komentar untuk banyak baris. Kalau hanya siles 2 kali, dia komentarnya hanya 1 baris. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut belajar tentang tipe data dan operator aritmatika. Nah, misalnya seperti ini. Kita ingin membuat variabel. Variabel itu misalnya int. Int itu adalah tipe data integer a. Berarti ada nama variabel namanya a dengan tipe data integer. Nah, integer itu bisa nyimpan data seperti apa? Nah, bisa kita lihat. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa berkunjung ke sini ya. Ke referensi Arduino nih. Tinggal arduino.cc reference en ini. Nah, ini ada link untuk language reference-nya. Referensi bahasa pemrograman Arduino-nya kita bisa lihat di sini. Cara penulisannya seperti tadi kan, digital write seperti ini nulisnya, pin mode seperti ini. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang memang sudah dibuat di dalam pemrograman Arduino, kita tinggal panggil saja. Yang bukan kita buat sendiri. Nanti kita juga bisa buat fungsi sendiri, tapi ini adalah fungsi-fungsi yang default sudah ada di dalam program Arduino-nya. Nah, kita lihat, kita akan bermain dengan variabel. Nah, variabel itu adalah variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data, dan variabel itu banyak macamnya. Nah di sini ada byte, kita klik. Kita lihat byte itu seperti apa sih? Nah, byte itu seperti ini ya. Nah, dia bisa menyimpan tuh dari 0 sampai 255. Lalu ada tipe data namanya integer. Nah, integer itu bisa menyimpan data dari ini. Bisa menyimpan data nih integer, kita lihat. Nah, bisa menyimpan data dari minus 32.768 sampai 32.767. Berarti dia bisa menyimpan data minus dan plus. Kalau tadi byte tadi kita bisa klik tadi di sini. Byte itu bisa nyimpannya nih dari 0 sampai 255 dan dia plus aja, unsigned number. Jadi dia nggak ada negatifnya, hanya positif saja. Ada juga tipe data namanya long, float. Nah, kalau tadi kan integer, dia bisa menyimpan datanya minus 32.000 sampai plus 32.000 sekian. Nah, itu dia hanya bilangan bulat ya, tidak ada koma. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat bilangannya itu bisa menyimpan koma? Maka kita menggunakan tipe data namanya float. Kita lihat float di sini bisa menyimpan data koma-koma ya. Jadi dia bisa menyimpan koma nih seperti ini 2,9. Jadi proses aritmatika nanti yang memerlukan koma, nyimpan datanya dengan tipe data float. Tuh bisa nyimpannya dari sangat besar sekali ya, karena ada 32 bit atau 4 bytes. Ini dia besar sekali nih. Bisa nyimpan koma-komanya dari plus sampai minus. Nah, perbedaannya apa? Tipe data tersebut. Nah, semakin besar tipe data tersebut menyimpan data seperti tadi float, maka memorinya akan semakin besar. Nah, kalau ini kan hanya 8 bit. Kalau tadi yang float tadi dia bisa nyimpan sampai 32 bit. Nah, berarti kan lebih besar untuk makan memorinya. Jadi semakin besar bisa nyimpan data, maka akan semakin memakan tempat. Sama seperti misalnya kita mau berangkat ke luar negeri nih, atau mau keluar daerah. Kita kan bawa koper. Nah, koper kita kan bermacam-macam. Ada kopernya yang besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, itu kita ibaratkan koper-koper itu sebagai tipe data yang akan menyimpan
banyaknya data, kita mau pakai yang mana. Nah, kalau kita hanya 1 hari atau 2 hari, tentu kita tidak akan memakai koper yang besar, karena nanti akan makan tempat dan tentu banyak space yang kosong juga. Tapi kita sesuaikan, kita menggunakan koper yang misalnya yang kecil, karena kita hanya 1 hari perginya. Karena kan hemat tempat dan juga tidak makan banyak space ya, atau banyak tempat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita ke waktunya. Nah, kita coba misalnya integer A, ada integer B. Nah, kita ingin melakukan proses penjumlahan. Misalnya gini. Ada integer C. Kita di sini misalnya di sini di void setup ya. C sama dengan A plus B. Titik koma. Kita di sini serial.print. Langsung kita masukkan misalnya C. Oke ya, kita jalankan. 0 ya. Kenapa 0? Karena kita belum memasukkan angkanya berapa. Nah, di sini kita masukkan A sama dengan 5. B sama dengan 7. Maka pada saat kita start simulation, maka kita lihat serial.print-nya akan muncul 12. Itu ya, 12. Dia akan jalan terus karena void loop di sini kan akan looping terus ya. Nah, seperti itu. Tipe datanya integer. Nah, kalau misalnya di sini 5,5. Karena tipe datanya integer nih ya, 5,5. Kita tambah 7, hasilnya apakah 12,5 atau 12 atau ada error? Nah, hasilnya tetap 12 ya. Walaupun di sini tulisnya 5,5. Kenapa? Karena tipe datanya integer. Kalau misalnya di sini saya ganti di C-nya ya, saya ganti float. Datanya bisa menyimpan koma. Nah, 12.0. Tetap ya 12.0. Kenapa? Karena di tipe data yang A-nya yang 5,5 itu dia integer tipe datanya, bilangan bulat. Makanya di sini kita ganti dengan float misalnya. Dengan float kita jumlahkan sehingga menjadi 12,5 hasilnya. Nah, 12,5 ya, karena tipe datanya A-nya float, bisa nyimpan koma, lalu untuk hasil penjumlahannya disimpan di C juga tipe datanya float. Kalau C-nya saya kasih integer, nah 12 ya, berarti dia tidak menyimpan komanya, tapi dianggapnya dia bilangan bulat, jadi 12. Seperti itu ya. Sama kalau misalnya nanti ada perkalian, jumlahan dan sebagainya.